Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sa'aduddin Nasik, SPDI MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Muria Kudus. Dan tak lupa teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua berupa kesehatan. Tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 kelas akuntansi C akan mempresentasikan materi tentang Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Jadi video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tapi sebelum kita membahas materinya lebih lanjut, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya sendiri, Nadila Aulia Pratiwi dengan NIM 2021121008 sebagai moderator. Kemudian Rizka Ardianti dengan NIM 2021121006 sebagai pemateri 1. Selanjutnya Zakiyatun Nufus dengan NIM 2021121005 sebagai pemateri 2. Dan Kori Aturisalah dengan NIM 2021121007 sebagai pemateri 3. Baiklah, untuk materi yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari Islam, yang kedua pengertian nasionalisme, yang ketiga tujuan dari nasionalisme, yang keempat prinsip-prinsip ajaran Islam tentang berbangsa dan bernegara, yang kelima konsep-konsep kebangsaan dalam Al-Quran, yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari Islam akan disampaikan oleh teman kita Rizka Ardianti dengan NIM 2021121006. Untuk Rizka, kepadanya dipersilahkan. Yang pertama adalah pengertian Islam. Sebelum kita menginjak materi tentang nasionalisme, dalam Islam perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari kata salima, selamat, sentosa, damai. Kemudian berubah dengan wazan aslama, kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Kemudian secara terminologi, Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak kepada Kak Rizka Ardianti yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian nasionalisme dan tujuannya yang akan disampaikan oleh teman kita Kak Kori Aturisalah dengan NIM 2021121007. Kepada Kak Kori dipersilahkan. Selanjutnya adalah pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme itu berasal dari suku kata dalam bahasa Inggris yaitu nation dan nasionalis. Nation artinya bangsa dan nasionalis artinya suatu gerakan ideologis yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara suatu pemerintahan sendiri. Kemudian secara umum, nasionalisme artinya suatu sikap sosial politik dan kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Setelah mengetahui pengertian dari nasionalisme, kemudian apa sih tujuannya? Nasionalisme dikembangkan untuk mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa, yang didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, negara, ideologi, dan politik. Jadi, sebelum melihat tujuan dari nasionalisme, perlu diperhatikan terlebih dahulu tentang konsep-konsep yang mendasari paham kebangsaan. Konsep-konsepnya yaitu antara lain adalah unsur kesatuan atau persatuan, asal keturunan, bahasa, adat, sejarah, dan cinta tanah.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam menyerukan persatuan dan kesatuan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 21 dan Surah Al-Mu'min nomor surat 23 ayat 52. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Qoriatul Risalah yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ajaran Islam tentang berbangsa dan bernegara serta 4 macam persaudaraan yang harus dijaga yang akan disampaikan oleh Kak Zakiyatun Nufus dengan NIM 202112105. Kepada Kak Zakia, dipersilahkan. Untuk prinsip-prinsip dari ajaran Islam tentang berbangsa dan bernegara yaitu yang pertama adalah ide dasar perdamaian. Jadi, ini bertitik tolak dari makna kata Islam yang berarti selamat, sejatinya damai. Dapat disimpulkan bahwa agama Islam itu adalah damai dan tidak suka hidup bermusuhan dengan siapa saja, termasuk agama lain. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dari penjelasan tersebut, ada 4 macam persaudaraan dalam Islam yang perlu dipelihara dan dirawat dengan baik, yaitu yang pertama, ukhuwah qalqiyah wal ibadiyah, yang artinya persaudaraan sesama hamba dan makhluk Allah. Jadi, terhadap makhluk Allah selain manusia pun perlu dijaga persaudaraan dan hubungannya dengan baik. Yang kedua adalah orang insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia meskipun berbeda agama dan negara. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah wan nasabiyah, yang berarti persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dan yang terakhir adalah ukhuwah islamiyah, yang artinya persaudaraan sesama Islam. Untuk prinsip-prinsip ajaran-ajaran Islam tentang bangsa dan bernegara yang kedua adalah kerukunan dan demokrasi. Jadi, agama Islam itu sangat menjunjung tinggi prinsip kerukunan demokrasi, antara lain yang pertama itu tidak boleh mencela dan mencerca sembahan agama lain seperti pada firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 108. Kemudian, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Kemudian, beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, seperti firman Allah dalam Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Dan yang terakhir, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, seperti firman Allah pada Surat Al-Hajj ayat 40. Jadi, apa manfaat apabila prinsip-prinsip ajaran Islam dilaksanakan dengan baik? Apabila prinsip-prinsip ajaran Islam tentang berbangsa dan bernegara dijalankan dengan baik, maka NKRI akan damai dan persatuan serta kesatuan akan tetap utuh serta terhindar dari perpecahan dan disintegrasi bangsa. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Zakiyatun Nufus yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep-konsep dasar dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh rekan kita, Kak Rizka Ardianti dengan NIM 202112106. Kepada Kak Rizka, dipersilahkan. Adapun konsep dasar paham kebangsaan yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Al-Quran memerintahkan persatuan dan kesatuan sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 92 dan Quran Surah Al-Mu'min ayat 5, serta adanya perintah bersatulah dengan teguh pada agama Allah yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 103. Yang kedua adalah asal keturunan. Yang ketiga
adalah bahasa, yang keempat adalah adat istiadat, yang kelima adalah sejarah, dan terakhir yang keenam adalah cinta tanah air. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Rizka Ardianti yang telah menyampaikan materinya. Kemudian adalah kesimpulan dari seluruh materi yang telah kita sampaikan, yaitu sebagai berikut. Nah, tidak terasa kita akan melakukan penutupan. Sebelum kami tutup, kami menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan presentasi ada kekurangan maupun kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.